Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep gerak. Anak-anak, semuanya perhatikan ya. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan konsep gerak, kelajuan dan kecepatan, gerak lurus, serta penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Peta konsep yang akan kita pelajari kali ini meliputi konsep gerak yang terdiri dari kedudukan dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, gerak lurus yang terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah mendeskripsikan konsep gerak lurus. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah mendeskripsikan konsep gerak lurus. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan benda dari suatu posisi atau kedudukan ke kedudukan yang lain. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Contohnya, perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Jika kalian melihat acuan pertama, orang dan kereta saat itu bergerak terhadap pohon di tepi jalan. Tapi, kalau kita mengacu pada acuan yang kedua, orang tersebut tidak bergerak terhadap kereta tersebut. Jadi, gerak bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, benda tersebut bergerak atau tidaknya bisa kita lihat dari mana kita melihat titik acuannya. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak atau tidaknya itu tergantung dari titik acuan mana kita melihatnya. Mengerti ya? Coba kalian perhatikan. Berdasarkan definisi gerak yang sudah kita bahas, menurut kalian binatang mana saja yang dikatakan bergerak dan mana yang tidak bergerak? Ya, sudah tahu ya. Dikatakan bergerak atau tidaknya, semua itu tergantung dari titik acuan mana yang kita pakai. Jenis-jenis gerak berdasarkan sifatnya. Ada gerak sejati dan ada gerak semu. Gerak sejati adalah gerak suatu benda yang benar-benar bergerak. Contohnya adalah sopir dan mobil betul-betul bergerak terhadap pohon di tepi jalan. Sedangkan gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya, yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contohnya adalah saat berkendara, seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil, padahal mobillah yang sedang bergerak. Istilah lain yang harus kalian pahami yaitu gerak atau kecepatan relatif. Artinya, gerak suatu benda itu relatif terhadap benda lain. Contohnya, bagi benda lain, suatu benda bisa saja bergerak, namun terhadap benda lain dia diam.
Seberapa cepat benda itu bergerak juga bergantung dari yang melihatnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. 1. Perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan benda dari posisi awal hingga akhir dengan melihat arah benda. 2. Jarak adalah besaran skalar, panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Sekarang, coba kalian perhatikan contohnya. Fani berjalan dari titik A menuju titik B sejauh 5 meter. Kemudian, ia kembali lagi ke titik A sejauh 5 meter. Berapakah perpindahan dan jarak yang ditempuh Fani? Nah, cara menyelesaikan pertanyaan ini, kalian bisa lihat gambarnya. Ingat, perpindahan hanya melihat posisi awal dan posisi akhir benda. Sehingga kita lihat awalnya Fani ada di titik A, kemudian berjalan ke titik B sejauh 5 meter. Arahnya adalah ke kanan, sehingga nilai 5 meternya adalah positif. Kemudian ada kata kembali lagi ke titik A sejauh 5 meter. Karena kembali lagi, maka nilai 5 meter yang berikutnya adalah negatif. Sehingga dapat kita tulis dengan persamaan perpindahan delta X sama dengan AB dikurangi BA sama dengan 5 meter dikurangi 5 meter sama dengan 0. Jadi perpindahannya adalah 0. Artinya Fani tidak berpindah. Titik awalnya di A dan berakhir di titik A lagi. Sekarang yang jarak. Jarak adalah panjang lintasan seluruhnya. Jadi kita hitung semuanya. Awalnya Fani ada di titik A, kemudian berjalan sejauh 5 meter ke titik B. Setelah itu kembali lagi ke titik A. Jadi bisa kita tulis dengan persamaan AB ditambah BA sama dengan 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh Fani adalah 10 meter. Bisa dipahami perbedaannya? 3. Kecepatan adalah besaran vektor. Bila benda memerlukan waktu yang simbolnya delta T untuk mengalami perpindahan yang simbolnya delta X, maka dapat kita tulis dengan bersamaan kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. Tiga, kecepatan adalah besaran vektor. Bila benda memerlukan waktu yang simbolnya delta T untuk mengalami perpindahan yang simbolnya delta X, maka dapat kita tulis dengan bersamaan kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. 4. Kelajuan adalah besaran skalar. Bila benda memerlukan waktu yang simbolnya T untuk menempuh jarak yang simbolnya X, maka dapat kita tulis dengan bersamaan. Kelajuan rata-rata adalah perbandingan antara jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Atau bisa kita tulis dengan simbol V sama dengan X per T. 5. Percepatan. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan per satuan waktu yang bisa kita tulis dengan persamaan A rata-rata sama dengan
V2 atau kecepatan akhir dikurangi V1 atau kecepatan awal dibagi T2 waktu akhir dikurangi T1 waktu awal sama dengan delta V dibagi delta T. Jadi, kalian sudah paham ya 4 perbedaan istilah tadi. Yang pertama, perbedaan antara perpindahan dan jarak. Perpindahan disebut sebagai besaran vektor, artinya memiliki besar dan arah. Sedangkan jarak disebut sebagai besaran skalar, yang hanya memiliki besar saja. Kemudian, perpindahan adalah perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa memperdulikan lintasan yang ditempuh. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh seluruhnya oleh benda tanpa mempedulikan awal dan akhir. Yang kedua adalah perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kecepatan termasuk besaran vektor, yaitu memiliki besar dan arah. Sedangkan kelajuan adalah besaran skalar, hanya memiliki besar saja. Untuk mencari nilai kecepatan dan kelajuan, kita dapat menggunakan rumus kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Sedangkan untuk kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Yang ketiga, kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya sama dengan 0. Untuk mengetahui kecepatan sebuah benda, kita dapat menggunakan mesin ketik pencatat waktu atau tinker timer, yaitu alat yang disusun sedemikian rupa sehingga kita dapat mengetahui kecepatan sebuah benda. Setiap benda bergerak, tinker timer akan mencatat perubahan gerak benda berupa titik-titik pada kertas pencatat, seperti pada gambar yang kalian lihat. Sekarang perhatikan grafiknya. Pertama, grafik antara jarak dan waktu. Semakin besar jarak yang ditempuh, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak itu. Yang kedua, grafik antara kecepatan dan waktu. Jika jarak dan waktu yang dibutuhkan tetap, maka kecepatannya tetap. Grafik yang ketiga, antara percepatan dan waktu. Karena grafik yang kedua tetap, otomatis grafik ketiga percepatannya pun tetap. Untuk mencari nilai GLB, kita dapat menggunakan rumus persamaan GLB berikut ini. Keempat, kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Keempat, kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Kita dapat mengetahui nilai GLBB dengan persamaan berikut. Berdasarkan percepatannya, ada dua macam GLBB, yaitu GLBB dipercepat beraturan apabila nilai A-nya positif, dan GLBB diperlambat beraturan apabila nilai A-nya negatif. Untuk menggambar grafik GLBB, kita harus mengetahui proses benda bergerak.
Nah, sekarang perhatikan grafik antara V dan T. Pada awalnya, benda telah dianggap mempunyai kecepatan sebesar V0, sehingga awal garis kecepatan dimulai dari titik V0. Kemudian, benda bergerak dengan kecepatan beraturan, sehingga grafik kecepatan terhadap waktu menjadi garis miring, seperti gambar yang terlihat. Kemudian, grafik antara A dan T. Karena A-nya adalah konstan, maka garis yang terlihat adalah garis lurus. Untuk mencari nilai GLBB, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. Keempat, kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Kita dapat mengetahui nilai GLBB dengan persamaan berikut. Berdasarkan percepatannya, ada dua macam GLBB, yaitu GLBB dipercepat beraturan apabila nilai A-nya positif, dan GLBB diperlambat beraturan apabila nilai A-nya negatif. Untuk menggambar grafik GLBB, kita harus mengetahui proses benda bergerak. Nah, sekarang perhatikan grafik antara V dan T. Pada awalnya, benda telah dianggap mempunyai kecepatan sebesar V0, sehingga awal garis kecepatan dimulai dari titik V0. Kemudian, benda bergerak dengan kecepatan beraturan, sehingga grafik kecepatan terhadap waktu menjadi garis miring, seperti gambar yang terlihat. Kemudian, grafik antara A dan T. Karena A-nya adalah konstan, maka garis yang terlihat adalah garis lurus. Untuk mencari nilai GLBB, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. Keempat, kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Kita dapat mengetahui nilai GLBB dengan persamaan berikut. Berdasarkan percepatannya, ada dua macam GLBB, yaitu GLBB dipercepat beraturan apabila nilai A-nya positif, dan GLBB diperlambat beraturan apabila nilai A-nya negatif. Untuk menggambar grafik GLBB, kita harus mengetahui proses benda bergerak. Nah, sekarang perhatikan grafik antara V dan T. Pada awalnya, benda telah dianggap mempunyai kecepatan sebesar V0, sehingga awal garis kecepatan dimulai dari titik V0. Kemudian, benda bergerak dengan kecepatan beraturan, sehingga grafik kecepatan terhadap waktu menjadi garis miring, seperti gambar yang terlihat. Kemudian, grafik antara A dan T. Karena A-nya adalah konstan, maka garis yang terlihat adalah garis lurus. Untuk mencari nilai GLBB, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. Keempat, kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB.
GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Kita dapat mengetahui nilai GLBB dengan persamaan berikut. Berdasarkan percepatannya, ada dua macam GLBB, yaitu GLBB dipercepat beraturan apabila nilai A-nya positif, dan GLBB diperlambat beraturan apabila nilai A-nya negatif. Untuk menggambar grafik GLBB, kita harus mengetahui proses benda bergerak. Nah, sekarang perhatikan grafik antara V dan T. Pada awalnya, benda telah dianggap mempunyai kecepatan sebesar V0, sehingga awal garis kecepatan dimulai dari titik V0. Kemudian, benda bergerak dengan kecepatan beraturan, sehingga grafik kecepatan terhadap waktu menjadi garis miring, seperti gambar yang terlihat. Kemudian, grafik antara A dan T. Karena A-nya adalah konstan, maka garis yang terlihat adalah garis lurus. Untuk mencari nilai GLBB, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.